Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan kita berbuat dosa, segera kita wudu, sholat, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi itu dilakukan kalau dia ini berbuat dosa. Ya. Kalau tidak berbuat dosa, tidak perlu sholat taubat. Ya sholat biasa saja, sholat sunnah wudu atau sholat sunnah mutlak dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi dikerjakan secara sendirian dan tidak berjamaah, karena memang tidak ada ya Rasulullah atau para sahabat salat taubat berjamaah. Kemudian disunnahkan setelah dia ini mengerjakan salat, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, ya. Istighfar, macam-macam istighfar kan banyak. Ada yang astagfirullah, ya. Saya mohon ampun kepada Allah, ya. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, ya. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada astaghfirullahal azim, ya. Astaghfirullahalazim, aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ada yang digabung, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi, atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, ya. Itu kalau yang biasanya ya dipakai istilahnya kita berzikir, ya, sering kita berzikir astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini siapa yang membaca istighfar ini, maka Allah akan mengampuni dosanya walaupun dia itu pernah lari dari medan perang, ya. Jadi Allah akan mengampuni dosanya walaupun dia ini lari dari medan perang. Lari dari medan perang itu dosanya sangat besar sekali, ya. Tapi kalau dia istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dia ini lari dari medan perang. Atau istighfar yang lain, misalkan Allahumma gfirli, ya, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku, ya. Atau Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, ya. Wahai Rabbku ampunilah aku. Itu istighfar, ya. Intinya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul istighfar, penghulunya istighfar. Ini keutamaannya sangat dahsyat, ya. Dan dianjurkan dibaca pagi dan sore, ya. Jadi siapa yang membacanya di waktu pagi, kemudian kematian datang menjemputnya di waktu siang, dia wajib masuk surga. Kalau dia membaca di waktu sore, kemudian dia meninggal di waktu malam, maka ya dia wajib masuk surga. Sayyidul istighfar, ya. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Allahumma anta Rabbi. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, diibadahi dengan benar kecuali Engkau, ya Allah. Khalaqtani, ya. Engkau yang menciptakan aku, ya. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, ya, dan seterusnya, ya. Jadi itu istighfar, ya. Jadi monggo bapak-bapak boleh memilih yang mana saja. Yang paling pendek astagfirullah, agak panjang astagfirullah wa atubu ilaihi, atau astagfirullahalazim, ya. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau istighfar yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar, Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira wa la yaghfirudz dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma, ya Allah, inni dolamtu nafsi, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, zulman kasiro, dengan kedoliman yang sangat banyak, wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampunilah aku, ya.
maghfiratan min indik, dengan maghfirah dari sisimu, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, sayangilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, boleh. Ya, kalau siapa? Luqmanul Hakim, ya, itu menasihati anaknya, wahai anakku, biasakan kamu mengucapkan Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Sebab kita tidak tahu kapan ampunan Allah itu diberikan kepada hambanya. Ya, jadi perbanyak istighfar. Dan dengan memperbanyak istighfar ini, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Ya, Allah akan melapangkan, ya, kesempitannya. Allah akan memberikan jalan keluar, ya, bagi kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, sehingga Nabi sampai mengatakan, siapa yang ingin, ya, gembira, ya, pada hari kiamat nanti, kitab catatannya itu, ya, penuh dengan istighfar. Ya, siapa yang ingin, ya, merasa gembira dengan catatannya, hendaklah dia ini memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian setelah istighfar, ya, yang kelima adalah dianjurkan bagi siapapun yang bertobat dari dosa untuk memperbanyak amal kebaikan setelahnya. Ya. Jadi setelah seseorang itu melakukan perbuatan dosa, maksiat, ya, maka hendaklah dia ini memperbanyak amal kebaikan sesudahnya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah setiap kejelekan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Ya, jadi kebaikan-kebaikan, amal soleh itu akan menghapuskan keburukan. Ya, seperti itu. Jadi itu dianjurkan, ya, siapapun yang bertobat dari dosa untuk memperbanyak amal kebaikan. Ya, iringi keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan.